Perkenalkan, nama saya Ana Nurul Laili dari program studi Pendidikan IPA angkatan 2023. Nah, sekarang di sini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor suatu kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu Demak. Nah, untuk kearifan lokalnya yaitu proses penggorengan kerupuk goreng wedi. Let's go. Nah, kerupuk goreng wedi atau pasir merupakan camilan khas yang digoreng menggunakan pasir panas sebagai media penghantar panas atau bukan minyak. Metode ini menghasilkan kerupuk yang lebih renyah, tidak berminyak, dan memiliki cita rasa yang khas. Proses penggorengan dengan pasir umumnya digunakan dalam pembuatan kerupuk tradisional, terutama di daerah tertentu di Indonesia, salah satunya yaitu di daerah Demak. Selain menjaga tekstur kerupuk, cara ini juga lebih hemat karena tidak memerlukan minyak goreng dalam jumlah besar. Nami kula Nur Asia. Umurnya Umur 40-an menawi 43. Bapaknya Pak Suketno. umurnya nggih sami. Umurnya berapa, Pak? 60-an. Oh, Nggih. niki sing digunakake niki pasir napa gitu? Maksudnya pasir khusus gitu. Pasir kali. Dapat material bukan Oh. Tapi nate beto pasir material. Oh. Nggih, kok nggih turune do kandel. Ora do krenges do kandel lah. Ini betul pasir kali. Nah, pasir kali kan bunder-bunder kena koyo terus pasire bunder-bunder halus. Ora do kandel. Nah, pasir mulan itu kan pincet-pincet, jadinya ngancep. Terus niki waktu penggorengan iki pasirnya niku dipanas kriyen. Nggih. Ben supaya napa Bu? Oh, tersane cair ya. Sakit melar, mak buatan panas, nggih, mangke kerupuknya bongkok dan sakit melar buatan bambu. Pokoke nggih kudu garing riyen. Nggih, buatan panas, buatan garing. Niki rumiyin nggih ngangge alat niki napa enten? Kemudian manual, betul tangan, terus suwe-suwe pesanan kathah ya, terus pesen enten nggih, nggih. Manual bukan nyanjak barang. Nah niki nek carane ngetes nih pasire panas dikirim. Dijajal riyen. Oh, Dijajal riyen setunggal, mangke napun ketok mengembang berempul dan pun panas. Memiliki buri sing kathah. niki kira-kira pirang menit nggih Bu masuk ke niku? Nggih, sekitar kita paling enten 5 menit mungkin. Ya putih sak matenge, Mbak. Nah, kerupuknya saya nggih matenge sedilo. Nah, kerupuknya rada rewel nggih, mutere dangu. Saya mana cepat. Cepet. Karena dari pagi sampai sore mungkin Nggih. Terus niki kudu diaduk terus nggih Pak? orang nggak ada keluar pokoknya. Harusnya turun didorong masuk lagi. Oh, dan niki sehari ini pripun kilo berapa? Bukan mesti. Mboten mesti. Nggih. Memang satu final kali. Karena di satu kintal nak kalau malam-malam satu kintal. Biasa. Nah, bukan enten panas ya, bukan sakit goreng, prei. Jalannya kan cuma cuaca. Nggih. Kalau pas panas gitu.
tapi nggih ada open, nah kadang enten barangnya nggih di open. Oh, di open riyen Nggih. pokoke. Barangnya itu arah selatan lah. Itu nih barangnya gitu. Nggih, bon campur. Barangnya di keras, dia masuk sama ujungnya lah. Oh, nggak apa-apa. Tangan dua, dua. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai rekonstruksi sains proses penggorengan kerupuk kering wedi. Yang pertama itu ada pengetahuan masyarakat, penjemuran kerupuk. Kenapa kerupuk dikeringkan dahulu sebelum digoreng? Nah, untuk jawaban dari narasumber itu ben kerupuk esai atau buatan bengkok ini dapat diartikan seperti supaya kerupuk itu bagus dan tidak bongkok atau tidak keras. Nah, kerupuk dijemur agar kering. Itu sains aslinya menjemur kerupuk adalah suatu pengurangan kadar air dengan cara evaporasi atau penguapan. Air dalam adonan kerupuk harus berkurang agar saat digoreng uap air bisa mengembang dan menyebabkan kerupuk mekar. Kemudian yang kedua yaitu agar tidak keras atau bongkok. Nah, ini untuk sains aslinya, jika kerupuk masih lembab atau kadar air tinggi, saat digoreng uap air tidak cukup untuk mengembang struktur kerupuk. Ini menyebabkan kerupuk menjadi keras, tidak mengembang atau bongkok. Kemudian yang ketiga, pemuaian saat digoreng di pasir. Nah, untuk sains aslinya yaitu ketika kerupuk kering dipanaskan secara cepat, sisa air di dalamnya berubah menjadi uap air dengan tekanan tinggi, sehingga terjadi pemuaian cepat. Struktur kerupuk menjadi berongga dan garing. Ini melibatkan prinsip perubahan wujud zat, cair menjadi gas, dan tekanan uap. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pasir yang digunakan yaitu pasir kali atau pasir sungai, tidak bisa menggunakan pasir lain. Untuk jawaban narasumbernya itu nek pasir kali kan bundar-bundar kena banyu, terus pasirnya bundar-bundar jadi halus. Nah, ini itu seperti kalau pasir sungai itu bulat-bulat, sehingga jika terkena air terus-menerus akan menjadi bulat-bulat yang halus. Nah, untuk sainsnya yaitu yang pertama pasir kali berbentuk bulat dan juga halus. Nah, untuk sains aslinya, pasir kali mengalami proses pelapukan dan gesekan alami oleh aliran air sungai, membuatnya berbentuk bulat atau rounded dan permukaannya halus. Ini berbeda dengan pasir gunung atau pasir bangunan yang masih tajam dan juga kasar, kemudian tidak menempel di kerupuk. Nah, untuk sains aslinya, karena bentuknya bulat dan halus, gaya adhesi atau gaya tarik antar permukaan antara pasir dan juga permukaan kerupuk lebih lemah. Ini membuat pasir mudah terlepas saat kerupuk diangkat. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran butir stabil dan sehingga panas menjadi merata. Pasir kali umumnya
punya ukuran butiran yang seragam sehingga saat dipanaskan distribusi panas menjadi lebih merata, mendukung proses penggorengan yang efisien dan juga konsisten. Selanjutnya yaitu pemanasan pasir sebelum dimulai penggorengan itu fungsinya untuk apa? Nah, untuk jawaban narasumber yaitu supaya kerupuk iso mekar, nek boten panas mangke kerupuk bongko boten saged mekar. Nah, ini seperti biar kerupuknya itu bisa mengembang. Jika tidak panas nanti kerupuknya akan keras dan tidak bisa mengembang. Untuk sains aslinya yaitu yang pertama, pasir dipanaskan terlebih dahulu. Pasir berfungsi sebagai media penghantar panas atau konduktor. Agar kerupuk bisa langsung menerima panas secara efektif, pasir harus mencapai suhu yang cukup tinggi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika pasir belum cukup panas, akan menjadikan kerupuk menjadi bongko atau keras. Nah, pasir yang masih kurang panas tidak cukup memberikan energi panas untuk menguapkan air di dalam kerupuk secara cepat. Akibatnya akan terjadi ekspansi uap yang kuat dan kerupuk gagal mengembang atau menjadi bongko. Kemudian yang ketiga yaitu kalor langsung diserap oleh kerupuk. Saat kerupuk bersentuhan dengan pasir panas, terjadi perpindahan kalor secara konduksi dari panas ke kerupuk. Ini memanaskan kerupuk secara cepat, menyebabkan air di dalam kerupuk menguap mendadak menjadi pemuaian dan akan mengakibatkan kerupuk menjadi mengembang. Kemudian, bagaimana supaya tahu kalau pasir sudah panas dan siap untuk proses penggorengan kerupuk? Untuk jawaban narasumber yaitu dikira-kira, dijajal riyen mangkeh nek empun mengembang kerupuknya berarti empun panas. Nah, ini seperti itu, dikira-kira terlebih dahulu, nanti dicoba, terus jika kerupuknya sudah mengembang berarti pasir itu sudah panas. Dari sains aslinya ini termasuk dalam fisika, kalor dan juga suhu. Ini adalah metode pengujian suhu melalui perubahan wujud zat dan respon fisik benda. Jika suhu pasir cukup tinggi, biasanya lebih dari 160 sampai 180 derajat Celcius untuk kerupuk, maka air dalam kerupuk langsung berubah menjadi uap dan menyebabkan pemuaian. Ini menunjukkan bahwa pasir telah mencapai suhu ambang atau threshold temperatur yang akan diperlukan. Selanjutnya, alat yang digunakan dulu menggunakan apa? Nah, untuk jawaban narasumber itu rumiyin nggih manual, ngangge tangan terus pesenan kata tumbas alat niki. Nah, ini seperti dulu itu menggunakan secara manual, menggunakan tangan, terus pesanan menjadi banyak dan akhirnya membeli alat ini. Untuk sains aslinya, yang pertama itu mesin digunakan untuk mencampur pasir dan kerupuk secara otomatis. Nah, mesin menggunakan alat untuk menghasilkan gerakan rotasi atau putaran. Ini merupakan penerapan hukum Newton tentang gerak dan juga momen gaya. Yang kemudian, mesin bisa menjaga suhu pasir tetap stabil dan adukan akan merata. Nah, ini itu menjamin konduksi dan distribusi panas yang konsisten, sehingga menghindari kerupuk gosong di satu sisi. Selanjutnya yaitu pengetahuan masyarakat. Ini harus diaduk terus ya Pak. Nah, untuk jawaban narasumber, iya, biar kerupuk tidak keluar dan matangnya itu merata. Untuk sains aslinya yang pertama itu menjaga kerupuk tetap di dalam mesin. Nah, mesin pengaduk biasanya dilengkapi dengan dinding yang tinggi atau penutup untuk mencegah kerupuk keluar saat proses pengadukan. Gaya sentrifugal dari putaran mesin menahan kerupuk agar tetap berada di dalam mesin penggorengan kerupuk. Kemudian, gerakan terus-menerus atau rotasi. Nah, mesin menggerakkan kerupuk dan pasir dengan gerakan putar terus-menerus. Hukum inersia memastikan bahwa kerupuk akan tetap bergerak seiring gerakan mesin, tetapi tetap berada di dalam wadah karena gaya sentrifugal dan juga gravitasi. Kemudian ada pembahasan mengenai etnostem. Yang pertama itu mengenai sains. Nah, pasir panas digunakan sebagai media penghantar panas. Pasir memiliki kapasitas panas dan konduktivitas termal sehingga cocok untuk mentransfer panas ke kerupuk tanpa minyak. Kemudian masyarakat tahu kerupuk yang basah tidak akan mengembang sempurna. Nah, proses penguapan air atau evaporasi saat penjemuran mengurangi kadar air sehingga saat dipanaskan uap air bisa membuat kerupuk mengembang. Kemudian yaitu ada engineering. Nah, pasir sungai dipilih karena tidak menempel di kerupuk. Pemilihan bahan berdasarkan sifat fisik, tekstur, bentuk, reaksi terhadap panas adalah bagian dari rekayasa material lokal. Nah, untuk teknologinya, mesin yang digunakan sudah lebih canggih.
Transformasi dari alat tradisional ke mesin menunjukkan pengembangan teknologi lokal berbasis kebutuhan. Nah, untuk matematiknya, dalam sehari mendapatkan penggorengan sebanyak 1 kuintal. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk menggoreng kerupuk dalam mesin yaitu sekitar 5-8 menit.